Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Xing Fa Xiang Sutra Teratai episode 1187. Meneruskan ajaran Buddha dan selamanya menjadi putra Buddha. Semua yang mengikuti jalan kebudaan dan didukung nutrisinya oleh Dharma adalah dilahirkan oleh Dharma benar dari mulut Buddha. Mereka memahami kebenaran mutlak dan meneruskan ajaran Buddha agar berkelanjutan selamanya. Makanya dinamakan putra Dharma dari Buddha. Para putra Dharma menaiki ajaran kendaraan besar untuk masuk ke tengah orang banyak dan membimbing mereka. Menghayati dan memahami. Kita mempelajari ajaran Buddha berarti harus mengikuti jalan kebudaan. Didukung nutrisinya oleh Dharma. Jika setiap orang dapat mendengarkan Dharma, menyerap Dharma ke dalam batin, dukungan nutrisinya Dharma memupuk jiwa kebijaksanaan. Agar jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, ini karena kita mengikuti jalan kebudaan dan berupaya keras dengan sungguh-sungguh. Demikianlah melatih diri sesuai Dharma. Inilah praktisi yang giat bersemangat. Dilahirkan oleh Dharma benar dari mulut Buddha. Setiap Dharma dilahirkan dari mulut Buddha. Jadi, Dharma yang dibabarkan dari mulut Buddha adalah kebenaran mutlak. Ada banyak prinsip kebenaran yang kita tidak mengerti. Setelah Sang Buddha membimbing kita dari ilmu bintang dan ilmu bumi. Dari Dharma terkondisi dijelaskan hingga Dharma tak terkondisi. Menganalisa berbagai prinsip kebenaran untuk kita. Kemudian menggabungkannya kembali dengan hal yang dapat dilihat dan dipahami. Menguraikannya kembali bahwa segalanya hanya ilusi dan kosong. Ilusi dan kosong, prinsip kebenaran keberadaan yang menakjubkan. Tidak memihak, tidak bergantung. Inilah Dharma benar. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Welas asih dan kebijaksanaan bersatu, mengasihi para makhluk, mendidik para makhluk, agar kita para makhluk dapat mendengarkan Dharma dengan telinga dan dapat berdiam di dalam batin. Dengan demikian, untuk menghayati, dilahirkan oleh Dharma benar, agar kita memahami kebenaran mutlak, agar kita memahami kebenaran sejati, kebenaran tunggal sejati di dunia, senantiasa keluar dari mulut Buddha. Prinsip kebenaran yang dibabarkan Sang Buddha di masa lalu tidak pernah terpikirkan oleh kita, juga tidak pernah mendengarkannya. Namun, dengan Sang Buddha menjelaskan kepada kita, kita dapat memahami prinsip kebenaran tersebut. Jadi Dharma benar yang keluar dari mulut Buddha, agar kita menyerap ke dalam batin. Yang dipahami adalah begitu menakjubkan. Kebenaran mutlak adalah prinsip kebenaran yang benar-benar halus dan menakjubkan. Ketika prinsip kebenaran ini meresap ke dalam hati kita, Buddha Dharma, pencerahan Buddha, pemikiran dan prinsip kebenaran telah meresap ke dalam batin kita. Sehingga benih dalam hati kita mulai meneruskan ajaran Buddha agar berkelanjutan selamanya. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha telah memasuki batin kita. Batin kita seperti benih tumbuhan yang mulai menerima pelembapan dan mulai bertunas.
Jadi meneruskan ajaran Buddha agar berkelanjutan selamanya. Benih ini telah mulai berkecambah. Selamanya, jika benih berkecambah dan terus bertumbuh, pohon kecil menjadi pohon besar. Pohon besar berbuah dan berbenih, penuh dengan benih yang subur. Meneruskan ajaran Buddha agar berkelanjutan selamanya. Makanya dinamakan putra dharma dari Buddha. Sama seperti berkelanjutan buah dari pohon besar ini, buah ini ditanam di dalam batin kita. Demikian pula menanam dengan baik di dalam batin juga merupakan benih dari benih ini. Inilah yang disebut metode putra dharma dari Buddha, adalah mempraktikkan kendaraan besar. Metode yang kita gunakan, metode kebenaran pertama. Makna kendaraan besar, prinsip kebenaran pertama ada di dalam batin kita. Metode ini adalah metode kendaraan besar, yaitu untuk terjun ke orang banyak dan menyelamatkan para makhluk. Buka dan luaskan hati, meresapi alam dharma yang kosong. Ini adalah prinsip kebenaran pertama. Prinsip kebenaran pertama lahir dari mulut Sang Buddha. Meskipun Rahula juga seorang murid Sang Buddha, tapi dia juga adalah anak Buddha dalam kehidupan awamnya. Tapi Sang Buddha telah menjadi guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, memahami prinsip kebenaran sejati dari 3 kelompok alam, prinsip kebenaran terhadap segala sesuatu di langit dan bumi, dan alam semesta ini. Tidak ada yang tidak dipahami sampai tuntas. Telah memahami segalanya sampai tuntas. Oleh karena itu, anaknya sendiri pun juga harus diselamatkan untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Meskipun Rahula memasuki jalan kebudaan di usia muda, orang-orang sangat menyayanginya. Meskipun juga sangat nakal, seiring waktu dan pengalaman, perlahan-lahan bertumbuh dewasa. Kondisi batin yang nakal, aspek batin layaknya seorang anak-anak ini, masih belum sepenuhnya dilenyapkan. Sang Buddha mengetahuinya, memberinya pengajaran yang sangat ketat. Sejak bimbingan yang diberikan pada waktu itu, Rahula mulai sepenuhnya bertobat. Mengetahui bahwa setiap kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah prinsip kebenaran. Meskipun sangat ketat, hanya mencuci kaki, baskom ini menggunakan beberapa metafora, membuatnya memahami dan menghayati tentang di dalam kehidupan ini. Haruslah menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Harus menjadi seseorang yang benar-benar berguna. Harus benar-benar menjadi seseorang yang berada di kerumunan orang banyak. Dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Pertama-tama, seseorang harus menumbuhkan akar keyakinannya sendiri. Kata-kata yang diucapkan harus bisa sangat dipercaya orang-orang. Di tengah kerumunan orang banyak terhadap orang lain harus sangat ramah dan harmonis. Harus menghormati orang. Harus ada rasa bersyukur. Rahula telah mengerti, membuat kesalahan harus setiap saat memperbaikinya. Harus setiap saat bertobat. Sama seperti membasuh hati, menghadapi kondisi seperti apapun harus bersabar.
Pengajaran ini telah demikian senantiasa berada di dalam hatinya, sangat kokoh, diamankan dengan kuat dalam pikirannya. Ada suatu kali mengikuti kehidupan anggota Sangha, setiap pagi harus membersihkan dan menyapu di area sekitar dari perkumpulan Sangha. Taman di dalam juga harus dibersihkan dan disapu. Setiap hari setelah selesai membersihkan dan menyapu, sudah harus mulai bersiap untuk bersama dengan anggota Sangha masuk ke dalam kota untuk pindah patah. Setelah pulang dari pindah patah, makan. Setelahnya harus cuci patra atau mangkok. Mulai bersiap harus benar-benar merenungkan Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu harus dilakukan dengan meditasi. Waktu berlalu seperti ini. Sore setelah melewati tengah hari adalah waktu Sang Buddha membabarkan Dharma. Secepatnya bersiap-siap untuk berkumpul dengan semua orang, mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, mendengarkan hingga penuh sukacita dalam Dharma, bersukacita. Tapi juga sudah senja, sudah waktunya untuk kembali ke ruang tidur. Ketika dia kembali ke ruang tidur, di depan kamarnya terlihat jubah dan mangkoknya. Orang meletakkannya di luar. Sebenarnya di dalamnya, siapa yang sudah tinggal di dalam? Dia lalu mengetuk pintu. Orang yang membuka pintu adalah sesosok orang yang datang dari jauh untuk mendengarkan Dharma. Biksu Sangha karena mau bermalam di tempat ini. Jadi ada orang yang membawanya ke dalam kamar ini untuk dia tinggal. Tapi kamar ini adalah kamar Rahula. Tapi biksu ini sudah tinggal di dalam. Jubah dan mangkok di dalam barang Rahula. Dia membereskannya dan meletakkannya di luar. Rahula sudah mengetahui dengan jelas. Orang ini adalah seorang praktisi dari luar daerah. Tapi kamar ini telah ditinggali olehnya. Barang dia sendiri yang di dalam telah dipindahkan keluar oleh praktisi itu. Begitu banyak orang, setiap orang menempati satu kuti. Jadi malam ini dia mau tinggal di mana? Langit juga perlahan-lahan semakin gelap. Dia membawa jubah dan mangkoknya. Dari mana datang dan kemana harus pergi? Langit bukan hanya saja gelap, awan juga mulai mendung. Hujan deras pun mulai turun. Berhubung hujan deras dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, apa yang harus dilakukan? Jadi lari ke dalam kamar kecil. Di dalam kamar kecil pada zaman dulu sekali, kamar hanya ada lubang untuk BAB. Kamar kecil ada atap tempat berteduh dan dinding sebagai pelindung. Karena tidak ada pilihan lagi, dia duduk di tempat tersebut. Dalam hatinya muncul sebuah pikiran. Tidak ada rumah untuk tempat tinggal. Ini benar-benar tidak berdaya. Dalam hati juga sudah pasrah. Namun saat pikiran ini muncul, dia segera berpikir kembali. Saya sekarang ini sedang membina diri. Semua yang Sang Buddha ajarkan, saya harus menggunakannya untuk menahankan ini. Praktik kesabaran dari Dharma terkondisi bahwa jika itu adalah penderitaan akibat ulah manusia,
saya juga harus bersabar. Atau kondisi cuaca dan lingkungan juga saya harus bersabar. Kondisi lingkungan alam dan cuaca. Di dalam tempat yang demikian kecil dan sumpek ini, yaitu sebuah toilet, tempat BAB ini, saya juga harus bersabar. Memang sangat bau dan sangat kotor. Hujan di luar demikian deras. Saya harus berlindung dari hujan dan angin. Saya harus menenangkan hati. Hati harus tenang. Orang berada di tempat ini, hati juga harus berada di tempat ruangan ini. Dengan pemikiran ini, hati pun ditenangkan. Tetapi hujan semakin lama semakin deras. Lantai tanah yang lebih rendah, lantai tanah yang berlubang, lantai tanah yang rendah secara perlahan mulai tergenang air. Di daerah tropis ada ular. Ular adanya di dalam lubang di tanah. Sekarang hujan semakin deras, lantai semakin tergenang air. Lubang di tanah juga semakin terendam oleh air. Ular hitam, sejenis ular tropis yang beracun, sudah keluar dari lubang di tanah. Saat ini sangat berbahaya. Sang Buddha saat sedang meditasi, tiba-tiba muncul Rahula dalam benaknya. Segera berpikir bagaimana kondisi Rahula saat ini. Sepertinya Rahula sedang berada dalam bahaya. Sang Buddha segera keluar, melihat keluar di tempat di kamar kecil tersebut. Sang Buddha berjalan mendekat ke sana, mengeluarkan sebuah suara batuk di dalam toilet. Rahula juga membalas dengan suara batuk. Sang Buddha mulai mengeluarkan suara bertanya, "Siapa yang berada di dalam?" Rahula bersuara menjawab, "Ini adalah saya, Rahula." Sang Buddha memanggilnya, "Rahula, segeralah keluar. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kamu." Rahula segera berdiri dari tempatnya, berlari ke hadapan Sang Buddha. Saat melihat Sang Buddha, tidak dapat menahan diri dalam hati. Meskipun perlahan-lahan tumbuh dewasa, tapi tetap masih anak-anak 10-an tahun saja. Melihat Buddha, Rahula tidak kuasa menahan diri untuk tidak berlutut di hadapan Buddha. Di samping kaki Buddha, memeluk kaki Buddha sambil menangis dengan keras. Buddha membiarkan Rahula menangis dan menangis. Mari Buddha membungkuk badan dan membantu Rahula berdiri, membalikkan tubuh Rahula. Lihatlah, di depan toilet itu, ular itu telah merayap masuk ke dalam toilet. Rahula melihatnya dan sangat terkejut. "Terima kasih Buddha telah menyelamatkan saya." Buddha menghiburnya dan mengajak ke kamar tidur Sang Buddha, membiarkannya menenangkan diri malam itu. Dia tinggal dalam satu kamar, tidur yang sama dengan Buddha. Rahula sangat bersuka cita. Lagi pula, dia masih anak-anak yang polos, masih remaja, dapat tinggal dengan Buddha dalam kamar tidur yang sama, seperti saat sedang di dalam alam neraka, namun dalam sekejap berada dalam surga. Sungguh bersuka cita. Pada zaman itu, dalam aturan Sang Buddha, para biksu dan samanera tidak boleh tinggal dalam kamar tidur yang sama melewati malam, tapi ini keadaan yang istimewa. Sejak saat itu, Buddha berkata pada Sariputra,
karena Rahula adalah tanggung jawab Sariputra dan Maudagalayana, mulai berkata kepada mereka, mengumumkan kekumpulan Sangha, meskipun hanya kepada Sariputra dan Maudagalayana, namun ini adalah untuk semua orang. Di masa depan, untuk Samanera cilik, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Dalam kehidupannya, berikan dia ketenangan pikiran, tempat yang aman bagi tubuh dan pikirannya, juga sebagai sandaran hidup. Jadi, sejak saat itu, biksu dan Samanera cilik boleh selama 2 hari lebih berada di kamar yang sama. Ini adalah dalam kondisi khusus. Jika kondisi biasa, maka biksu dan Samanera adalah berbeda kamar. Ini juga di masa Sang Buddha hidup. Kehidupan dalam perkumpulan Sangha. Mengupas tentang Rahula, dia benar-benar sudah dewasa. Setelah Sang Buddha memberikan pengajaran tentang aturan ini, dia benar-benar menyerap dharma ke dalam hatinya. Kemampuannya dalam hal kesabaran, baik kesabaran apapun, kesabaran dalam dharma, dia juga mampu menghayatinya. Ini adalah mengenai Lahura, merupakan putra Buddha dan juga sebagai putra Dharma, anak laki-laki Sang Buddha dalam kehidupan tersebut. Namun saat ini, dalam perkumpulan Sangha, semua orang adalah setara, mendengar Dharma bersama, menjadikan Dharma sebagai bekal dan diserap dalam batin, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sejak saat itu, kadangkala saat Sariputra keluar menyebarkan Dharma, dia juga membawa Rahula bersamanya. Alkisah, suatu saat ketika Rahula dan Sariputra pergi Pindapata bersama. Saat mereka berangkat, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang suka mempermainkan orang lain. Selain itu, mereka juga tidak menghormati Buddha atau biksu dalam Sangha. Bukan saja mereka tidak percaya dan juga tidak mau menghormati kelompok orang ini adalah pengemis. Mereka merasa harus mengemis untuk bisa makan dan bertahan hidup. Dari kumpulan biksu ini juga setiap hari membawa patra atau mangkok mereka juga sama berpindah patah dari pintu ke pintu, di mana para biksu ini sepertinya mempengaruhi peluang mereka untuk menerima makanan. Demikianlah ketika para pengemis itu melihat para biksu, mereka menjadi kesal. Jadi, di perjalanan mereka seperti bertemu dengan para preman. Para pengemis mengelilingi mereka, meletakkan barang yang kotor ke dalam mangkok Sariputra. Ketika Rahula melihat ini, dia tidak tega. Dia ingin membubarkan para pengemis demi gurunya. Tapi orang-orang ini menjadi marah. Mereka memukuli Rahula dengan tongkat. Dia berdarah. Walaupun ada rasa marah, namun Sariputra langsung menghentikannya. Para kepengemis telah pergi. Namun Rahula masih ada sedikit kemarahan. Sariputra kemudian mengatakan, melatih diri harus bersabar. Ajaran Sang Buddha kita seharusnya simpan dalam hati kita. Orang yang di luar ini, mereka sangat menyedihkan. Lihatlah kekuatan karma mereka. Berkah sangat tipis. Tidak ada berkah, makanya mereka miskin dan menderita. Mereka terpuruk sebagai pengemis.
tidak mengerti harus rajin dan giat bekerja. Aspek pikiran mereka tidak ada niatan untuk bekerja, juga mengandalkan ini untuk meminta makanan. Tidak memperoleh makanan, ini adalah karena mereka tidak memiliki berkah. Mereka adalah orang yang menyedihkan. Dan bagaimana dengan kita? Kita berpindah patah dari pintu ke pintu. Kita sebenarnya sedang menciptakan jalinan jodoh. Kita meminjam ajaran Sang Buddha untuk berpindah patah. Kesempatan berpindah patah ini agar kita mendekati kerumunan masyarakat. Dari satu keluarga ke satu keluarga, agar mereka memiliki kesempatan untuk menanam benih berkah. Jika mempunyai kesempatan berinteraksi dengan para biksu, kita ada jalinan jodoh, bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan mereka, agar batin mereka bisa menanam benih. Jalinan jodoh dengan 3 permata, jalinan jodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini adalah tujuan kita berpindah patah. Sedang mereka adalah demi mengenyangkan perut mereka. Oleh karena itu, mereka pergi mengemis makanan. Kita adalah sedang berpindah patah. Pindah patah kita ada misi. Kita harus giat dan semangat ke atas memohon ajaran Dharma Buddha. Kita berpindah patah sepanjang pintu. Kita ingin membimbing para makhluk dengan menggunakan Dharma. Setelah Rahula mendengarkan, dia telah memahaminya. Harus berwelas asih, harus berlapang dada, meresap Dharma ke dalam batin. Dia harus menanam kesabaran dengan kehidupan. Yang demikian harus bisa menahan kesabaran dengan orang banyak. Seperti ini kebodohan mereka dan perilaku yang jahat. Sehingga kita perlu memiliki kesabaran. Sehingga dia berdarah, darahnya menetes, tapi itu bernilai. Dari tubuh berdarah, dia juga telah memahaminya. Buddha nutrisi Dharma ini telah masuk ke dalam batin. Meskipun mengalami sedikit luka luar, berdarah sedikit, ini tidak berarti apa-apa. Sehingga mengubah kemarahan menjadi rasa hormat dan bersyukur. Ini adalah ajaran yang diterima oleh Rahula. Ajaran dari Buddha dan Sariputra. Dia seharusnya lebih tekun dan giat dari orang lain. Jadi Rahula sebagai putra Dharma, dia harus meneruskan Buddha Dharma, mempertahankan jiwa kebijaksanaannya selamanya, sehingga dinamakan putra Dharma. Anak dari Buddha Dharma harus mewariskan praktik kendaraan agung dengan terjun di tengah kerumunan. Dengan Dharma, kita berharap bisa masuk ke kerumunan orang banyak untuk menyadarkan para makhluk. Ini adalah mengikuti jalan Buddha. Kita ingin menapaki jalan ini, maka kita harus bersungguh hati. Nutrisi Buddha memasuki batin kita. Kita seharusnya sungguh-sungguh membiarkan jiwa kebijaksanaan kita tumbuh. Dalam anggota Sangha, Rahula terus menyerap nutrisi Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya. Lihatlah naskah sutra sebelumnya. Engkau akan memberikan persembahan kepada para Buddha. Tathagata sebanyak butiran debu harus pada 10 dunia,
senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha, sebagaimana sekarang ini. Sutra Teratai Bab 9, peramaran bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Rahula mencapai kebudaan di masa mendatang. Tetapi sebelum dia mencapai kebudaan, harus melewati jangka waktu yang panjang ini. Masih harus menghabiskan waktu untuk memberi persembahan, yakni pembinaan diri ini. Dia masih harus melewati pembinaan diri para Buddha Tathagata sebanyak butiran debu harus pada 10 dunia. Waktu ini sangat panjang dan lama. Senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha, seperti sekarang ini adalah Saptaratana Padma Rifika Tratagamin akan memiliki negeri yang agung. Jumlah karpa daripada panjang usianya, para murid yang dibimbingnya, periode dharma sejati dan dharma miripnya akan sama seperti Buddha. Sagara Dara Budi Fikiri Data Jabina. Sutra Teratai Bab 9, peramaran bagi yang masih dengan tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Jika dapat melalui seperti itu, Buddha sebanyak butiran debu halus pada 10 dunia. Kelahiran kembali dalam proses pelatihan diri Rahula harus berlatih di bawah Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Juga sebagai putra sulung Buddha harus melalui waktu yang begitu panjang. Keagungan negeri Saptarata Padma Fika Trantagagamin Buddha, Rahula juga akan mencapai kebudaan di masa depan. Namanya disebut Saptara Na Padma Fika Trantagamin Buddha. Negeri Buddhanya sangat agung. Jumlah karpa daripada panjang usianya, para murid yang dibimbingnya, periode dharma dan kemiripan dharma akan sama seperti Buddha. Sagara Dara Budi Fikiri Datara Jabina, tidak ada perbedaan karena sebelumnya memberikan peramalan kepada Ananda. Ananda akan mencapai kebudaan. Julukannya adalah Sagara Dara Budi Fikiri Tara Jabina. Seperti yang sudah disampaikan, Ananda akan mencapai kebudaan. Negeri Buddhanya sangat agung. Jumlah kalpa daripada panjang usianya, periode dharma dan kemiripan dharma dan sebagainya. Sang Buddha menyampaikan secara singkat kepada Rahula, yang kamu lalui di masa depan, pelatihan diri yang begitu lama dan panjang, menjadi putra sulung Buddha. Kemudian kamu akan mencapai kebudaan. Negerimu akan agung, panjang usiamu, periode dharmamu dan kemiripan dharmamu dan sebagainya akan sama seperti Ananda. Ini bagaimana Sang Buddha memberikan peramalan kepada Rahula. Bagian sutra berikut ini menyampaikan, juga akan menjadi putra tertua dari Buddha ini. Setelah itu, engkau akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Juga akan sama di masa mendatang, juga akan demikian. Sebelum mencapai kebudaan, sama juga di antara Buddha. Sagara Dara Buddha Fikirida Tara Jabina juga akan sama menjadi putra tertuanya. Seterusnya akan dengan sendirinya kembali untuk melatih diri. Anda akan dapat mencapai kebudaan
akan memperoleh pencapaian penerangan sempurna tiada tara. Inilah Anuttara Samya Sambodhi. Juga akan menjadi putra tertua dari Buddha ini. Setelah itu, dia akan menjadi putra tertua dari Buddha. Sagara Dara Budi Fikiri Ditara Jabina. Setelah masa kehidupan itu, engkau akan mencapai Anuttara Samyam Sambodhi, akan menjadi yang paling dimuliakan dan telah mencapai penerangan sempurna tiada tara. Ini maksudnya putra tertua dari Buddha, Sagara Dara Budi Fikiri Tara Jabina. Setelah melewatinya di kehidupan mendatang, akan memperoleh pencapaian penerangan sempurna tiada tara, akan menjadi yang paling dimuliakan dan telah mencapai penerangan sempurna tiada tara. Ini pelamaran Buddha terhadap Rahula, senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha. Inilah satu bagian kisah Rahula yang sangat istimewa. Akan menjadi putra tertua dari Buddha, Sagara Dara Budi Fikiri Tara Jabina, yang artinya selamanya akan menjadi putra Buddha. Ini berarti Rahula akan menjadi putra Buddha selama-lamanya. Inilah pelamaran terhadap Rahula, senantiasa menjadi putra tertua dari para Buddha, juga akan menjadi putra tertua dari Buddha. Sagara Dara Budi Fikiri Datara Jabina selamanya akan menjadi putra Buddha. Inilah keistimewaan dalam peramaran bagi Rahula. Segala pelatihan diri yang sudah dipraktikkan Rahula adalah sebagai putra Buddha dari kehidupan ke kehidupan, terus melatih diri di setiap kehidupan untuk peramalan seperti apa dari buah, seperti apa pula melatih diri para murid Buddha. Sangat istimewa, sangat agung, tanah yang spesial. Rahula akan terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan, terus menjadi putra tertua dari Buddha dan menjadi putra Buddha. Kapasitas unggul telah terbangkitkan, makanya memiliki kemampuan untuk meneruskan ajaran. Inilah makna dari putra Buddha. Dikarenakan adanya kekuatan dari pengajaran, penuh kewelas-asihan dan kebijaksanaan dari Buddha, dia akan tumbuh berkembang ke arah jalan mulia, mampu meneruskan dan memakmurkan benih Buddha, tidak membiarkannya terputus. Makanya dinamakan putra Buddha. Kapasitas unggul telah terbangkitkan, makanya memiliki kemampuan untuk meneruskan ajaran. Inilah makna dari putra Buddha. Karena Rahula, walaupun kita lihat masa kecilnya sangat nakal, sebenarnya ia berlatih perlahan-lahan dan termasuk melakukan praktik bodhisattva secara tersembunyi. Adalah orang yang berkapasitas unggul, bukan yang berkapasitas kecil atau praktisi kendaraan kecil. Bukan ini kapasitas unggul. Maka kapasitas unggul telah terbangkitkan. Makanya memiliki kemampuan untuk meneruskan ajaran. Berhubung kapasitas unggul telah terbangkitkan, sehingga dia mempunyai sikap yang demikian. Dia membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung adalah untuk menerima ajaran Buddha, serta berkemampuan untuk meneruskannya, meneruskan dan memakmurkan benih Buddha, melanjutkan jiwa kebijaksanaan. Fungsi dan kemampuan ini sehingga disebut memiliki makna sebagai putra Buddha sebenarnya. Bukan hanya Rahula, kita semua adalah putra Buddha. Sang Buddha adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran. Kita jangan lupa
dikarenakan adanya kekuatan dari pengajaran penuh kewelas asian dan kebijaksanaan dari Buddha. Jadi dia akan tumbuh berkembang ke jalan mulia. Ini adalah makna dari prinsip kebenarannya. Karena welas asih dan kebijaksanaan Buddha. Karena kewelas asih kebijaksanaan yang diajarkan Buddha, pikiran Rahula menjadi terbuka. Setetes demi setetes ajaran Buddha masuk ke dalam batin Rahula. Buddha mendidiknya dengan tegas, dan karena kekuatan dari pesan Buddha, ia terus menuju arah jalan suci. Jiwa kebijaksanaannya terus bertumbuh di sepanjang jalan suci, dan ia bisa meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Jiwa kebijaksanaannya terus tumbuh, sama seperti pohon besar yang kalau tumbuh besar akan mulai berbunga dan berbuah. Banyak benih yang akan tumbuh seperti ini. Jadi ia mampu meneruskan dan memakmurkan benih Buddha. Tiada hentinya, semakin banyak benih yang sama yang tumbuh. Jadi tidak membiarkannya terputus, makanya dinamakan putra Buddha. Dia menyebabkan benih terus tumbuh dan berkembang. Inilah yang dinamakan putra Buddha. Naskah berikutnya menyebutkan, pada ketika itu Bhagawa karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Karena naskah ini sangat penting, Buddha ingin membantu agar semuanya bisa tahu mengapa Rahula bisa di kehidupan demi kehidupan menjadi putra Buddha. Ini sangat istimewa, sehingga Buddha mengulangi maknanya kembali. Pada ketika itu, Bhagawa karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Ketika aku masih seorang pangeran, Rahula adalah putra tertuaku. Aku sekarang telah mencapai kebudaan. Dia menerima Dharma sebagai putra Dharma. Sutra Teratai bab 9. Pramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Buddha ingin mengemukakan kembali maksudnya dengan mengulangi dalam bentuk syair. Jadi kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Ketika aku masih seorang pangeran, Rahula adalah putra tertuaku. Sebelum aku meninggalkan kehidupan duniawi, saat aku masih seorang pangeran, Rahula adalah putra tertuaku. Yakni sebelum Buddha Sakyamuni meninggalkan kehidupan duniawi, beliau berniat untuk meninggalkan kehidupan duniawi, tapi ayahnya, Raja Sudodana, terus-menerus menghalanginya. Bagaimana bisa anak satu-satunya diizinkan menjadi biksu? Dia harus memerintah sebagai pewaris tahta. Bagaimana dia bisa meninggalkan kehidupan duniawi? Akan tetapi, Siddhartha sudah membulatkan hatinya untuk menjadi biksu. Ayahnya memerintahkannya dengan mengatakan, kecuali engkau memiliki seorang putra penerus, Anda baru boleh menjadi biksu. Jadi, karenanya Pangeran Siddhartha menikahi istrinya Yasodhara. Tapi ayahnya, sang raja, tetap berkata, Yasodhara belum hamil. Kamu masih belum bisa menjadi seorang biksu. Karena ini, Siddhartha membuat Yasodhara hamil. Dari sini, keluarga kerajaan sekarang memiliki pewaris di dalam rahim Yasodhara. Karena sudah ada penerus di dalam rahim Yasodhara, Siddhartha meninggalkan kehidupan duniawi. Dia meninggalkan kota untuk mencapai biksu. Kisah yang lain mengatakan, sewaktu Rahula lahir,
Pangeran Siddhartha baru menjadi biksu. Tetapi kisah lain mengatakan Rahula namanya adalah hambatan. Ibunya mengandung 6 tahun. Sebenarnya mau ambil cerita yang mana? Ini tidak dapat dibuktikan. Di dalam Sutra Buddha ada dicantumkan demikian. Bila dengan nama Rahula disebut hambatan, ada rintangan. Yang pertama menghambat ayahnya, yang kedua menghambat ibunya, yang ketiga menghambat diri sendiri. Ini adalah hambatan, bukankah mengandung sampai 6 tahun? Akan tetapi, pangeran karena telah mempunyai benih ini, maka dia meninggalkan keduniawian. Apakah Rahula telah lahir atau belum? Karena dia, istrinya telah hamil, maka dia meninggalkan keduniawian. Rahula adalah cucu Raja Putra dari Siddhartha. Maka ketika aku masih seorang pangeran, Rahula adalah putra tertuaku. Jika secara duniawi ada disebutkan demikian, aku sekarang telah mencapai kebudaan. Dia menerima Dharma sebagai putra Dharma. Sekarang saya telah mencapai kebudaan. Rahula juga datang untuk menjadi biksu. Sama juga dalam kumpulan biksu, mendapat pendidikan. Dharma meresap dalam batin, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ini adalah putra Dharma. Aku sekarang telah mencapai kebudaan. Dia menerima Dharma sebagai putra Dharma, menerima Dharma dari Tathagata, dan layak disebut putra Dharma. Lagi pula, semua yang mengikuti jalan kebudaan dan didukung nutrisinya oleh Dharma juga disebut putra Dharma. Menerima Dharma dari Tathagata dan layak disebut putra Dharma. Karena menerima Dharma dari Tathagata menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Inilah putra Dharma. Sehingga lagi pula semua yang mengikuti jalan kebudaan dan didukung nutrisinya oleh Dharma. Karena dia mengikuti jalan kebudaan, prinsip kebenaran yang diajarkan Buddha, dia menerimanya satu persatu. Maka didukung nutrisinya oleh Dharma. Karena Dharma di dalam batin ada pengasahan diri. Inilah bekal nutrisi Dharma yang menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena demikian juga disebut putra Dharma. Benar, putra Dharma lahir dari Dharma. Kita harus mengetahui, asalkan mengikuti jalan kebudaan, didukung nutrisinya oleh Dharma, kita menyebutnya putra Dharma. Dan Dharma lahir dari mulut Buddha. Kata yang diucapkan keluar oleh Buddha, semuanya adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang tersebar luas. Kebenaran sejati yang meski kita pergunakan di dunia, maka kita menerima ajaran Buddha, putra yang dilahirkan Buddha. Karena putra lahir dari mulut Buddha, yang dikatakan dari mulut Buddha, maka mulut Buddha melahirkan putra demikian, meneruskan ajaran Buddha, meneruskan benih Buddha. Pengajaran Buddha kita dapat terus-menerus diwariskan sampai masa-masa mendatang. Maka kita setiap orang mempunyai tanggung jawab. Kita setiap orang seperti Rahula, seperti putra Buddha. Di dalam sutra juga menyebutkan demikian. Buddha memandang para makhluk seperti Rahula. Buddha adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Memandang para makhluk seperti anak tunggalnya. Kita harus meyakininya. Maka kita setiap orang, janganlah mengabaikan ajaran Buddha. Harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus senantiasa juga, harus lebih bersungguh hati.